Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, BP 1710213015 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kerja praktek magang saya di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi, Jawa Barat. Di balai ini saya mendapatkan tugas khusus, yaitu karakterisasi hibrida kakao hasil persilangan buatan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi, Jawa Barat, dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Yusniwati SPMP. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang terus dikembangkan. Upaya pengembangan tidak hanya diarahkan kepada peningkatan luas lahan, tetapi juga peningkatan jumlah produksi dan kualitas hasil dari produksi tanaman kakao itu sendiri. Indonesia merupakan salah satu pembudidaya tanaman kakao terluas di dunia. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produksi dan kualitas kakao, dilakukanlah pemuliaan tanaman pada tanaman kakao. Tujuan pemuliaan tanaman ini untuk mendapatkan tanaman kakao yang lebih unggul dari sifat induknya. Tanaman kakao merupakan tanaman menyebut silang, sehingga keragaman genotipnya luas. Tidak hanya keragaman morfologi, tetapi juga keragaman pada tingkat ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Hasil dari pemuliaan tanaman ini dapat kita lihat ciri-cirinya dengan cara melakukan kegiatan karakterisasi. Karakterisasi ini mempunyai manfaat untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi hasil dari pemuliaan tanaman tersebut, sehingga tanaman yang dievaluasi dapat dilepas. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu memahami tata cara karakterisasi morfologi kakao di lapangan. Kemudian yang kedua, mengetahui dan mengamati keragaman kakao hasil persilangan. Dan yang ketiga, memahami lebih lanjut tentang komoditas kakao tersebut. Selanjutnya itu ada lingkup kerja. Yang pertama itu mengamati karakteristik kakao hasil persilangan dan mengamati keragamannya. Kemudian membantu pembudidayaan porang, membantu mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman kakao. Tugas khususnya itu karakterisasi hibrida kakao hasil persilangan buatan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya itu ada bahan dan metode. Yang pertama itu waktu dan tempat. Kerja praktek ini dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020 dari pukul 7.30 sampai pukul 16. Kerja praktek ini diselenggarakan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Jalan Raya Pakuwon, Kilometer 2 Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Yang kedua itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu meteran, penggaris, sigmat, alat-alat tulis untuk mencatat, dan HP untuk dokumentasi. Kemudian bahan yang digunakan yaitu 259 hibrida F1 kakao dari 13 buah hasil persilangan. Selanjutnya itu cara kerja. Sebelum pengamatan dilakukan, kegiatan yang pertama adalah pemasangan label pada tanaman kakao sesuai dengan kombinasi persilangan. Pengamatan dilakukan dengan mengukur dan mengamati beberapa parameter pengamatan dengan alat yang sudah ditentukan. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan menggunakan meteran. Pengamatan panjang daun, lebar daun, panjang tangkai digunakan dengan penggaris. Kemudian diameter batang menggunakan sigmat. Selanjutnya dilakukan pengamatan seperti warna daun, warna tangkai daun, dan ada atau tidaknya jorget. Inilah dokumentasi dari pemasang label. Kemudian ini dokumentasi dari pengamatan.
Selanjutnya parameter pengamatan. Parameter pengamatan ada dua, dari karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Dari karakter kualitatif itu ada warna daun muda dan tua, kemudian warna tangkai daun muda dan tua, kemudian ada atau tidaknya joget. Sedangkan karakter kuantitatif itu ada tinggi pohon, diameter batang, panjang daun, lebar daun, panjang tangkai, dan jumlah daun. Persilangan yang dilakukan dengan beberapa kombinasi dari 4 tetua ini menghasilkan 259 tanaman hibrida kakao. Kemudian diamati karakter kualitatif dan karakter kuantitatifnya. Dan inilah hasil dari data rata-rata karakter kuantitatif dari persilangan hibrida kakao. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat keragaman pada karakter kuantitatifnya, seperti tinggi pohon. Di sini tinggi pohon, pohon tertinggi itu dari klon AD. Itu dari klon DA. Dan yang terendah itu dari klon CA. Kemudian dari diameter batang itu tidak terdapat keragaman. Kemudian dari panjang daun, itu yang terpanjang itu dari klon DA, dan yang terpendek itu dari klon DC. Kemudian pada lebar daun sama dengan panjang daun itu yang terlebar itu dari klon DA, sedangkan yang terkecil itu dari klon DC. Sedangkan panjang tangkai itu dari klon BC, sedangkan yang terpendek itu dari klon AD. Selanjutnya itu data rata-rata karakter kualitatif persilangan hibrida kakao. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat keragaman pada warna daun maupun pada warna tangkai daun. Warna daun itu ada beberapa seperti hijau muda, merah muda, itu ada merah kecoklatan, coklat, dan hijau muda. Kemudian pada warna tangkai itu ada hijau, coklat, merah kecoklatan, dan hijau kecoklatan. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat keragaman yang luas pada tanaman kakao hasil persilangan ini. Hasil persilangan ini keragamannya tidak hanya terdapat pada populasi dengan tetua yang berbeda, namun juga pada tetua yang sama, individunya juga memiliki keragaman. Keragaman ini dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi vigor pertumbuhan tanaman kakao tersebut. Kesimpulan dari hasil ini yaitu hasil praktek kerja lapangan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa persilangan pada tanaman kakao perlu dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat lebih unggul, lebih produktif, dan memiliki sifat yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini, kita banyak mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pelajaran yang sebelumnya belum dipelajari di kampus. Itulah hasil presentasi dari kerja praktek magang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.